Bayangin, ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa dalam perjalanannya itu melihat anak kecil ya, lalu oleh Nabi Khidir anak kecilnya itu diambil. Kemudian diapakan? Disembelih sama Nabi Khidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Wali. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh penting dalam agama Islam, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Siapa sebenarnya Nabi Khidir? Dari mana asal-usulnya? Dan apa peran pentingnya dalam agama kita? Mari kita temukan jawabannya bersama. Nabi Khidir atau Al-Khidr adalah seorang hamba Allah yang sangat istimewa dan memiliki pengetahuan serta kebijaksanaan yang luar biasa. Dalam tradisi Islam, Khidir sering digambarkan sebagai sosok yang selalu mengenakan pakaian hijau yang melambangkan kehidupan, pertumbuhan, dan kebijaksanaan. Nama Khidir sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang berarti hijau. Asal-usul Nabi Khidir tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, namun banyak ulama dan cendekiawan muslim yang berpendapat bahwa Khidir adalah seorang nabi atau wali Allah yang diberikan pengetahuan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Kahfi ayat 65, Allah menyebut Khidir, yakni sebagai seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Singkatnya, Nabi Khidir itu mempunyai ilmu laduni ya, yang dimana ilmunya itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara siapapun lagi. Nice. Sahabat Keramat Wali, kisah paling terkenal tentang Nabi Khidir alaihissalam adalah pertemuannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam surat Al-Kahfi ayat 60-82 diceritakan bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Khidir di pertemuan dua samudra atau dua lautan. Musa yang ingin belajar lebih banyak tentang ilmu dan kebijaksanaan Allah memohon untuk mengikuti Khidir dalam perjalanannya. Khidir setuju, namun dengan syarat Musa harus bersabar dan tidak mempertanyakan apapun yang dilakukan Khidir sampai tiba waktunya. Selama perjalanan mereka, Khidir melakukan tindakan yang tampak aneh dan tidak dapat dimengerti oleh Musa. Khidir merusak perahu yang mereka tumpangi. Setelah Musa tidak dapat lagi menahan pertanyaannya, Khidir menjelaskan hikmah di balik setiap tindakan tersebut. Semua tindakan Khidir ternyata memiliki tujuan yang baik dan merupakan bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Nah, nanti kisahnya itu ntar kita akan bahas di next video selanjutnya ya. Oke. Sahabat Keramat Wali, peran penting Nabi Khidir dalam agama Islam sangat beragam. Yang pertama, kisahnya dengan Nabi Musa mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dan kepercayaan terhadap kebijaksanaan Allah. Tidak semua hal dapat kita pahami secara langsung, dan kadang-kadang kita harus bersabar untuk melihat hikmah di balik setiap kejadian. Bagaimana tidak gitu? Bayangin, ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa dalam perjalanannya itu melihat anak kecil ya, lalu oleh Nabi Khidir anak kecilnya itu diambil. Kemudian diapakan? Disembelih sama Nabi Khidir. Loh, Nabi Musa gimana nggak protes gitu kan? Tapi kan perjanjian dari awal bahwa kata Nabi Khidir, Musa, kamu tidak akan sanggup sabar bersama denganku. Nah, usut punya usut, diceritakanlah tuh mengapa Nabi Khidir membunuh anak itu. Karena ini anak kalau nggak dibunuh, kedepannya bisa membuat kupur kedua orang tuanya. Makanya oleh Nabi Khidir dibunuh tuh. Sehingga kata Nabi Khidir, Allah menggantikan anak yang lebih baik ke depannya. Itulah hikmah di balik peristiwa tersebut. Sahabat Keramat Wali, suatu hari Nabi Musa bertemu dengan seorang hamba Allah yang sangat bijaksana
dan penuh dengan pengetahuan. Beliau tak lain adalah Khidir alaihissalam. Mereka berdua memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama. Namun Khidir mengingatkan Musa untuk tidak mempertanyakan apapun yang dia lakukan sampai Khidir sendiri menjelaskannya. Nah, saat mereka sedang dalam perjalanan, mereka menaiki sebuah perahu milik beberapa orang miskin yang mencari nafkah dengan menggunakan perahu tersebut. Para pemilik perahu sangat baik hati. Mereka mengizinkan Nabi Musa dan Nabi Khidir untuk naik perahu tersebut tanpa meminta bayaran. Tiba-tiba Khidir melakukan sesuatu yang aneh. Dia mulai melubangi perahu tersebut. Nabi Musa sangat terkejut dan segera bertanya kepada Khidir, "Mengapa kamu melubangi perahu ini? Apakah kamu ingin membuat para pemiliknya tenggelam? Ini adalah perbuatan yang sangat buruk." Namun Khidir mengingatkan Musa tentang janji yang telah dibuatnya untuk tidak bertanya apapun sampai tiba waktunya untuk menjelaskan. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan setelah beberapa waktu Khidir akhirnya menjelaskan alasannya. Nah, Nabi Khidir berkata, "Aku melubangi perahu itu karena di depan kita ada seorang raja yang kejam. Raja itu selalu mengambil semua perahu yang bagus dan layak pakai dari pemiliknya. Dengan melubangi perahu ini, aku sebenarnya melindungi para pemiliknya dari kehilangan perahu mereka. Setelah raja melihat perahu ini rusak, dia tidak akan mengambilnya. Jadi, para pemilik perahu masih bisa memperbaikinya dan menggunakannya untuk mencari nafkah." Noh, hikmahnya kan? Kita jangan dulu ngejas tuh bahwa itu tidak baik. Siapa tahu dia mempunyai rencana besar ke depannya gitu. Okay. Nah, dengan penjelasan ini, Musa menyadari bahwa tindakan Khidir, meskipun tampak buruk pada awalnya, sebenarnya adalah untuk kebaikan para pemilik perahu. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kadang-kadang ada alasan yang lebih besar di balik tindakan yang kita anggap aneh atau tidak masuk akal, dan kita perlu bersabar serta mempercayai kebijaksanaan Allah. Itulah pengenalan tentang siapa Nabi Khidir, asal-usulnya, dan peran pentingnya dalam agama Islam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah beliau. Kisah selanjutnya, kita akan membahas pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang ditegur oleh Allah karena Nabi Musa merasa paling alim. Seandainya Musa bersabar dalam mendampingi Khidir, tentu Nabi Musa akan mendapatkan banyak keajaiban dan rahasia yang dialaminya. Sayangnya, Nabi Musa memilih berpisah. Kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ditegur Allah karena merasa paling alim. Kisah ini bermula saat Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh kaum Bani Israel tentang manusia yang paling alim di muka bumi. Dijawab oleh Nabi Musa, "Tidak ada lagi yang paling alim di muka bumi selain aku." Akibat jawaban itu, Nabi Musa ditegur Allah. Tak hanya itu, Allah juga menurunkan wahyu kepadanya. "Sesungguhnya, aku memiliki seorang hamba di pertemuan dua samudra yang lebih alim darimu." Nabi Musa menjadi penasaran. "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa bertemu dengannya?" Allah menjelaskan, "Bawalah olehmu seekor ikan, lalu simpan dalam keranjang. Di mana ikan itu menghilang, di sanalah hamba itu berada." Hamba dimaksud tak lain adalah Nabi Khidir alaihissalam. Singkatnya, Nabi Musa mengambil seekor ikan, lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah itu, dirinya berangkat, yang ditemani oleh seorang pemuda muridnya yang bernama Yusya ibn Nun. Tibalah keduanya di sebuah batu besar, tetapi bermaksud untuk merebahkan kepala sejenak, keduanya justru tertidur. Sementara itu, ikan yang ada di dalam keranjang mulai merontak, hingga akhirnya keluar dan terjatuh ke lautan. Kejadian ini pun diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi. Lalu ikan itu melompat dan mengambil jalannya ke laut. Ketika Nabi Musa terbangun, kawannya lupa mengabarkan kepadanya tentang keberadaan ikan itu. Keduanya justru melanjutkan perjalanannya selama sehari semalam. Keesokan harinya,
Musa baru berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Semula memang Nabi Musa seperti yang tidak mendapatkan rasa letih, hingga tibalah di tempat yang diperintahkan Allah dan bertanya demikian. Muridnya lantas menjawab, "Tahukah engkau, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa bercerita tentang ikan itu kepadamu, dan tidak ada yang melupakanku kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang sangat aneh." Benar sekali, ikan itu mengambil jalannya di laut, sehingga Musa dan muridnya pun terheran-heran. Musa kembali berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Akhirnya, keduanya pun kembali mengikuti jejak mereka semula. Sahabat keramat wali, keduanya menyusuri jejak mereka semula hingga sampai lagi di batu besar. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada seorang pria yang berselimutkan sebuah kain. Musa pun mengucap salam kepadanya dan dijawab oleh pria berselimut yang belakangan dikenali Nabi Khidir itu. Musa lalu memperkenalkan diri, "Aku adalah Musa." Ditanya oleh Khidir, "Apakah Musa kaum Bani Israel?" Musa menjawab, "Benar, aku menemuimu agar engkau mengajariku suatu ilmu." Kemudian Musa meminta izin untuk mendampingi dan mengikuti Khidir. Namun keinginannya itu diragukan oleh Nabi Khidir. "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, wahai Musa, sebab aku memiliki sebuah ilmu Allah yang telah diajarkan kepadaku, namun tidak engkau ketahui." Musa pun berusaha meyakinkan Khidir, "Insya Allah, engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Secara tidak langsung, Khidir menjanjikan kepada Musa bahwa kemampuannya untuk bersabar ditentukan oleh perkenan dan kehendak Allah. Khidir memberi persyaratan kepada Musa agar tidak bertanya apa-apa kepadanya sampai dirinya menjelaskan semua alasan di balik apa yang dilakukannya. "Jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu," kata Khidir. Nah, kemudian berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khidir menyusuri pinggiran pantai. Saat ingin menyeberangi pantai yang lain, keduanya mendapati kapal kecil yang tengah mengangkut para penumpang. Untungnya, para awak kapal telah mengenali Khidir. Singkatnya, mereka pun membawa Khidir dan Musa menuju pantai yang dituju tanpa diminta imbalan apapun. Di saat demikian, keduanya melihat seekor burung yang hinggap di pinggir kapal. Lalu, sang burung meminum sedikit air laut dengan paruhnya. Khidir berbisik kepada Musa, "Demi Allah, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah kecuali seperti air laut yang diambil burung itu dengan paruhnya." Nah, saat keduanya berada di dalam kapal, Nabi Musa merasa heran luar biasa karena melihat Khidir melubangi kapal tersebut dengan melepas salah satu papannya. Musa pun lupa dan ingkar akan janjinya. Dalam pikirannya, setiap kerusakan di muka bumi adalah kejahatan, dan kejahatan lebih berat lagi karena dilakukan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Nabi Musa lantas menanyakannya, "Mengapa engkau melubangi perahu itu, yang akibatnya akan menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat satu kesalahan besar." Nah, di sana Khidir mengingatkan Nabi Musa akan janjinya. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku?" Pertanyaan Nabi Musa yang pertama dilakukannya karena lupa. Nah, keduanya pun melanjutkan perjalanan. Namun, Nabi Musa kembali melihat keanehan yang dilakukan Khidir saat mengambil seorang anak kecil yang sedang lucu-lucunya dan aktif bermain, kemudian menidurkannya. Anak itu lalu disembelih dan kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Melihat hal itu, lagi-lagi Musa tak mampu bersabar. Ia kembali mengingkari janjinya, padahal dirinya tahu akan janji yang telah disampaikannya. "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Sesungguhnya engkau telah melakukan suatu yang mungkar." Ya bayangin aja, anak kecil lagi lucu-lucunya diambil sama Nabi Khidir, disembelih loh. Khidir pun melontarkan teguran yang sama kepada Musa. "Bukankah aku telah berkata,
Sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu sabar bersamaku. Nah, di sini Musa pun menyadari jika dirinya tidak akan mampu lama-lama menemani Khidir. Ia tak kuasa melihat setiap kejadian yang dialaminya, sementara dirinya terdiam. Keadaan itu kembali kepada dua hal. Yang pertama, kembali kepada tabiat Musa. Sebagai sosok yang berjiwa pemimpin, Musa mungkin sudah terbiasa kritis atas setiap apa yang telah dilihatnya. Di saat yang sama, ia tidak terbiasa berdiam diri ketika melihat perkara yang tidak disukainya. Yang kedua, syariat Musa tidak membenarkan pembunuhan terhadap seorang anak, kemudian membiarkan pembunuhnya. Artinya, dalam hal ini, Nabi Musa mengakui kesalahan yang dilakukannya terhadap Khidir. Karenanya, ia kembali meminta kesempatan yang ketiga dan berjanji jika kembali bertanya sesuatu, dirinya berhak untuk berpisah dan ditinggalkan Khidir. Nah, mereka pun melanjutkan perjalanannya yang ketiga ini sampai di suatu kampung yang penduduknya kikir. Mereka berdua mencari orang-orang yang berkenan menjamu mereka, namun tidak mendapatinya seorang pun. Nah, di kampung tersebut, Khidir dan Musa melihat sebuah dinding yang ingin roboh. Meski demikian, Khidir tetap memperbaiki dinding rumah di kampung tersebut yang nyaris roboh itu. Lagi-lagi merupakan perkara aneh. Mereka diketahui sebagai kaum yang kikir. Namun, Khidir mau memperbaiki dinding rumah mereka tanpa mendapat imbalan apapun. Disinilah Musa sudah memilih untuk berpisah dengan Khidir. Hal itu ditunjukkan dalam pertanyaannya tentang alasan mengapa dia mau memperbaiki rumah para penduduk kampung itu tanpa imbalan sedikit pun. Padahal dari mereka tidak ada yang menyambut dan menjamu. Seandainya Musa bersabar dalam mendampingi Khidir, tentu Nabi Musa akan mendapatkan banyak keajaiban dan rahasia yang dialaminya. Sayangnya, Nabi Musa memilih berpisah. Setelah Nabi Khidir menjelaskan rahasia di balik semua yang dilakukannya. Nah, yang pertama, adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja zolim yang merampas setiap perahu yang terlihat masih bagus. Jelas Nabi Khidir kepada Musa. Adapun anak yang aku bunuh itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan berbuat kufur. Maka kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota tersebut, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua. Sedangkan ayah mereka orang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya, pungkas Khidir. Pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir ini pun diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Kahfi mulai ayat 61 sampai ayat 82. Nah, begitulah kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tanda-tanda kehadiran Nabi Khidir alaihissalam. Setelah selesai memperbaiki perahu, pria tua itu berjalan kembali ke arah laut dan perlahan menghilang dari pandangan nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Wali. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda kehadiran Nabi Khidir alaihissalam. Siapa sebenarnya Nabi Khidir dan bagaimana kita bisa mengenali kehadirannya? Mari kita bahas bersama-sama. Nabi Khidir adalah sosok misterius dan bijaksana yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Beliau dikenal sebagai hamba Allah yang memiliki ilmu yang tinggi dan kebijaksanaan yang luar biasa. Banyak orang percaya bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini dan hadir di berbagai tempat untuk membantu mereka yang membutuhkan. Allah memberikan Nabi Khidir
pengetahuan tentang hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Contoh yang paling terkenal dari ini adalah dalam kisah pertemuannya dengan Nabi Musa alaihissalam yang udah kita bahas di video sebelumnya. Ini berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Khidir pengetahuan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain, bahkan oleh nabi-nabi lainnya. Pengetahuan ini mencakup kebijaksanaan dan pemahaman tentang rencana Allah yang lebih besar, yang seringkali tidak dapat dipahami oleh manusia biasa. Ada beberapa tanda yang diyakini menunjukkan kehadiran Nabi Khidir. Tanda-tanda ini seringkali berhubungan dengan kejadian luar biasa atau pertolongan tak terduga. Banyak cerita dari orang-orang yang mendapatkan pertolongan tak terduga saat berada dalam situasi kritis. Mereka percaya bahwa pertolongan ini datang dari Nabi Khidir alaihissalam. Misalnya, ketika seorang hampir mengalami kecelakaan, tiba-tiba muncul seorang yang menyelamatkannya. Lalu orang itu menghilang begitu saja. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pria bernama Ahmad. Suatu hari, Ahmad harus melakukan perjalanan panjang untuk menghadiri pertemuan penting di kota sebelah. Karena perjalanan yang cukup jauh, Ahmad merasa sangat lelah dan mengantuk. Saat Ahmad mengemudi, rasa kantuknya semakin parah. Meskipun dia berusaha untuk tetap terjaga, matanya perlahan-lahan mulai terpejam. Tanpa disadari, mobil Ahmad mulai keluar dari jalur dan menuju ke arah tepi jalan yang curam. Di saat yang sangat kritis itu, tiba-tiba muncul seorang pria tua yang berpakaian serba hijau di tepi jalan. Nah, pria itu melambaikan tangannya dan berteriak untuk memperingatkan Ahmad. Suara teriakan itu membuat Ahmad tersentak bangun. Dia segera mengendalikan mobilnya dan kembali ke jalan yang benar, menghindari kecelakaan yang hampir terjadi. Ahmad menghentikan mobilnya di pinggir jalan dan bergegas menemui pria tua yang telah menyelamatkannya itu. Dia merasa sangat berterima kasih dan ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. "Terima kasih Pak, Anda telah menyelamatkan nyawa saya. Bagaimana saya bisa membalas kebaikan Anda?" kata Ahmad. "Tidak perlu berterima kasih nak, aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Pastikan kau beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalananmu. Keselamatanmu adalah yang terpenting," kata kakek tua itu. Nah, ketika Ahmad berbalik untuk mengambil botol air dari mobilnya, dan ketika dia berbalik lagi, pria tua itu sudah menghilang. Ahmad terkejut dan mencari-cari di sekitar. Namun, pria tua itu tidak terlihat lagi. Nah, dari kejadian ini, Ahmad mulai merenung dan menyadari bahwa pria tua itu mungkin bukan orang biasa. Dia teringat kisah-kisah tentang Nabi Khidir, sosok yang dikenal sering muncul untuk menolong orang-orang dalam situasi kritis. Ahmad merasa sangat bersyukur dan yakin bahwa yang menolongnya tadi adalah Nabi Khidir alaihissalam. Kisah ini mengajarkan kita bahwa pertolongan Allah bisa datang dari mana saja dan kapan saja, bahkan dari sosok misterius seperti Nabi Khidir. Semoga kita semua bisa selalu bersyukur dan tetap berdoa agar senantiasa diberi perlindungan oleh Allah. Terkadang ada juga orang yang mendapatkan nasihat bijak dari seseorang yang tidak dikenal, dan nasihat itu ternyata sangat membantu dalam mengatasi masalah mereka. Sosok misterius ini kemudian menghilang tanpa jejak. Banyak yang meyakini bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nah, Nabi Khidir sering digambarkan sebagai sosok yang berpakaian hijau. Warna hijau melambangkan kehidupan dan kebijaksanaan. Berikut beberapa ciri fisik dan keberadaan yang sering dikaitkan dengan Nabi Khidir. Tetap tonton video ini hingga akhir agar kalian tidak sesat. Warna hijau sering dikaitkan dengan Nabi Khidir. Jika Anda bertemu dengan seseorang yang berpakaian serba hijau dan memberikan bantuan atau nasihat yang luar biasa, bisa jadi itu adalah tanda kehadiran beliau. Bukan Roro Kidul ya.
sahabat keramat wali, beberapa tempat suci atau lokasi alam yang indah seringkali dikaitkan dengan kehadiran Nabi Khidir. Misalnya, banyak cerita tentang beliau muncul di tepi sungai, danau, atau hutan. Orang-orang yang berkunjung ke tempat-tempat ini kadang merasa mendapatkan ketenangan dan inspirasi yang mendalam. Gak heran kan kalau banyak orang-orang yang healing kemana, ke daerah gunung, ke daerah hutan, mereka mendapatkan ketenangan. Banyak kisah inspiratif yang menceritakan tentang kehadiran Nabi Khidir. Di sebuah desa yang kecil di tepi laut, hiduplah seorang nelayan tua yang bijaksana. Setiap hari, ia berangkat ke laut dengan perahunya untuk mencari ikan demi menghidupi keluarganya. Meskipun hidupnya sederhana, nelayan ini selalu bersyukur atas rejeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Suatu hari, saat nelayan tua ini sedang asik menangkap ikan di tengah laut, ia tiba-tiba menyadari bahwa perahunya mulai bocor. Air perlahan-lahan masuk ke dalam perahu. Nelayan ini menjadi cemas karena perahunya bisa tenggelam kapan saja. Ya Allah, tolonglah aku, perahuku mulai bocor dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, ucapnya dalam hati. Di saat yang kritis itu, tiba-tiba muncul seorang pria tua berpakaian hijau yang berjalan di atas air menuju perahu nelayan. Pria itu tersenyum ramah dan berkata, "Assalamualaikum wahai nelayan, tampaknya kamu membutuhkan bantuan." "Waalaikumsalam, iya, perahuku bocor dan aku tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya di tengah laut seperti ini." "Jangan khawatir, serahkan semuanya padaku," kata pria tua itu. Dengan penuh ketenangan, pria tua itu mulai memperbaiki perahu yang bocor. Hanya dengan beberapa sentuhan dan doa, lubang di perahu itu tertutup dan air berhenti masuk. Nelayan tua itu sangat terkejut dan bersyukur atas bantuan itu. "Terima kasih, wahai orang baik. Bagaimana aku membalas kebaikanmu?" "Tidak perlu berterima kasih. Allah yang mengutusku untuk menolongmu. Teruslah berdoa dan bersyukur kepadanya," jawab pria tua itu. Setelah selesai memperbaiki perahu, pria tua itu berjalan kembali ke arah laut dan perlahan menghilang dari pandangan nelayan. Nelayan tua itu menyadari bahwa pria itu bukan orang biasa. Subhanallah, siapa sebenarnya orang itu? Mungkinkah dia Nabi Khidir yang sering kudengar dalam cerita-cerita bijak? Ujar nelayan tua itu. Dengan hati yang penuh rasa syukur, nelayan tua itu kembali ke desanya. Ia membawa banyak ikan hasil tangkapannya hari itu. Sejak kejadian itu, nelayan semakin yakin bahwa Allah selalu mengirimkan pertolongannya di saat-saat yang paling kritis. Sahabat keramat wali, kisah-kisah tentang Nabi Khidir mengajarkan kita banyak hal. Pertama, pentingnya untuk selalu bersyukur dan berdoa karena pertolongan Allah bisa datang dari mana saja. Kedua, kita diajarkan untuk selalu berbuat baik dan memberikan pertolongan kepada orang lain karena kebaikan itu akan selalu kembali kepada kita. Itulah beberapa tanda-tanda kehadiran Nabi Khidir alaihi salam dan kisah-kisah inspiratif yang berkaitan dengan beliau. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah-kisah ini. Pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tempat-tempat yang dikaitkan dengan Nabi Khidir alaihi salam. Di Oman, ada sebuah gua yang dikenal sebagai Gua Khidir. Tempat ini juga dihormati sebagai salah satu tempat di mana Nabi Khidir dipercaya pernah tinggal atau bermeditasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Wali. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi beberapa tempat yang dikaitkan dengan Nabi Khidir alaihi salam. Sosok yang penuh misteri dan kebijaksanaan ini dipercaya oleh banyak orang telah mengunjungi beberapa tempat di berbagai belahan dunia. Lantas tempat-tempat apa saja itu? Mari kita mulai perjalanan kita. Nabi Khidir adalah sosok yang penuh misteri dan kebijaksanaan. Nabi Khidir digambarkan sebagai figur yang penuh teka-teki
dalam banyak kisah dan tradisi Islam. Tidak banyak yang diketahui tentang asal-usul atau kehidupannya secara rinci. Kisah-kisah tentang beliau seringkali berisi unsur-unsur yang sulit dipahami, yang menambah kesan misterius tentang siapa sebenarnya Nabi Khidir. Nabi Khidir dikenal sebagai sosok yang sangat bijaksana. Kebijaksanaan beliau tidak hanya berasal dari pengalaman hidup, tetapi juga dari ilmu khusus yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuat tindakan dan keputusan beliau seringkali berada di luar pemahaman manusia biasa. Dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Kahfi ayat 65-82 disebutkan bahwa Nabi Khidir adalah seorang hamba Allah yang diberi rahmat dan ilmu yang khusus. Ilmu ini mencakup pengetahuan tentang hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain, termasuk nabi-nabi lainnya. Pengetahuan ini memungkinkan Nabi Khidir untuk melihat dan memahami hikmah di balik peristiwa-peristiwa yang tampaknya tidak masuk akal bagi orang lain. Salah satu tempat yang paling terkenal yang dikaitkan dengan Nabi Khidir adalah makam Nabi Khidir di Yerusalem, Palestina. Tempat ini sering dikunjungi oleh para penziarah yang mencari berkah dan ketenangan. Meskipun tidak ada bukti fisik bahwa Nabi Khidir benar-benar dimakamkan di sini, tempat ini dihormati sebagai simbol kehadirannya. Beberapa orang percaya bahwa jika Anda berdoa dengan sungguh-sungguh di tempat ini, doa Anda akan lebih mudah dikabulkan. Waxaan juga intayar waxaa la yidhaahdaa qudbatul khadar. Sahabat keramat wali, Pulau Khidir terletak di Laut Aegea dekat Turki. Ini adalah tempat lain yang sering dikaitkan dengan Nabi Khidir alaihi salam. Nah, pulau ini terkenal dengan keindahan alamnya dan dianggap sebagai salah satu tempat di mana Nabi Khidir pernah tinggal atau mengunjunginya. Legenda setempat menyebutkan bahwa beliau sering terlihat berjalan di sepanjang pantai pulau ini. Sahabat keramat wali, masyarakat desa ini memiliki legenda yang diceritakan turun-temurun. Menurut cerita, Nabi Khidir sering berjalan di sepanjang pantai Laut Aegea. Beliau dikenal sebagai sosok yang penuh misteri dan kebijaksanaan, seorang hamba Allah yang diberkahi dengan ilmu khusus. Dulu, kakek tua di daerah tersebut sering membicarakan tentang Nabi Khidir kepada anak-anaknya. Anak-anak, dengarlah, Nabi Khidir yang diberkahi dengan ilmu khusus oleh Allah sering muncul di pantai ini. Beliau berjalan dengan tenang, memberikan berkah dan nasihat kepada mereka yang membutuhkannya. Suatu sore, seorang nelayan muda sedang bekerja memperbaiki jala di tepi pantai. Saat matahari mulai terbenam, ia melihat seorang pria tua berpakaian hijau berjalan di sepanjang pantai itu. Pria itu tampak tenang dan penuh wibawa. Siapa gerangan pria itu? Mengapa dia tampak begitu berbeda dan damai? Ujar dalam hati nelayan muda. Dengan hati-hati, nelayan muda itu mendekati pria tua tersebut. Nah, ketika sudah cukup dekat, ia menyapa dengan penuh hormat. Assalamualaikum, wahai orang bijak, siapakah engkau? Dan mengapa engkau berjalan sendirian di pantai ini? Waalaikumsalam anak muda, aku hanya seorang hamba Allah yang berjalan untuk merenungi kebesarannya. Jangan khawatir, aku ada di sini untuk memberikan berkah dan nasihat. Nelayan muda itu merasa bahwa pria tua tersebut bukanlah orang biasa. Dengan penuh rasa hormat, ia meminta nasihat tentang kehidupan dan pekerjaannya. Wahai orang bijak, bolehkah aku meminta nasihat darimu? Kehidupan sebagai nelayan seringkali penuh dengan tantangan dan kesulitan. Ingatlah anak muda, setiap rezeki yang kamu dapatkan adalah berkah dari Allah. Bersabarlah dalam menghadapi cobaan dan selalu bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan. Jangan pernah berhenti berdoa dan berusaha. Setelah berbicara dengan pria tua itu, nelayan muda merasakan kedamaian yang luar biasa. Keesokan harinya, ketika ia pergi melaut, ia mendapatkan tangkapan ikan yang sangat banyak dan segar.
Ini adalah berkah yang luar biasa bagi dirinya dan keluarganya. Sejak saat itu, masyarakat desa semakin yakin bahwa pria tua berpakaian hijau itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Mereka selalu berdoa dan berharap agar dapat bertemu dengannya kembali. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya keimanan, kesabaran, dan selalu bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan Allah. Penduduk setempat sering menceritakan bahwa Khidir muncul untuk membantu nelayan dan memberi mereka nasihat tentang kehidupan. Sahabat keramat wali, di Mosul, Irak, terdapat Masjid Al-Khidir yang dibangun untuk menghormati Nabi Khidir. Masjid ini adalah tempat penting bagi komunitas setempat yang percaya bahwa Khidir pernah menampakkan diri di sini. Banyak yang datang ke masjid ini untuk berdoa dan mencari keberkahan. Nah, pada suatu ketika, seorang pria tua masuk ke dalam masjid ini dan disambut oleh imam masjid. Dengan penuh hormat, imam mengajak pria tua itu untuk duduk dan berbincang bersama. Assalamualaikum wahai orang bijak, apa yang bisa kami bantu? Waalaikumsalam, aku datang untuk menyampaikan pesan dan nasihat kepada kalian. Dengarkanlah dengan hati yang terbuka. Pria tua itu kemudian mulai memberikan nasihat yang bijaksana kepada jamaah yang berkumpul di dalam masjid. Kata-katanya penuh dengan hikmah dan pengajaran tentang kehidupan, keimanan, dan pentingnya bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan Allah. Ingatlah, selalu untuk bersabar dalam menghadapi cobaan. Allah menguji kita bukan untuk menyusahkan, tetapi untuk menguatkan iman kita. Jangan pernah berhenti berdoa dan berharap kepadanya. Pungkas Khidir. Setiap kata yang diucapkan oleh pria tua itu membawa ketenangan dan inspirasi bagi jamaah. Mereka merasa bahwa kata-kata tersebut bukan berasal dari orang biasa. Ada yang berbisik-bisik bahwa pria tua itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Sahabat keramat wali, mata air Nabi Khidir di Turkmenistan adalah sumber air alami yang dianggap suci. Penduduk setempat percaya bahwa mata air ini diberkahi oleh Nabi Khidir alaihi salam dan memiliki khasiat untuk penyembuhan. Banyak yang datang dari berbagai tempat untuk meminum air ini atau membasuh diri mereka dengan harapan mendapatkan kesembuhan dan keberkahan. Orang-orang sering melakukan ritual doa dan zikir di sekitar mata air ini untuk memohon pertolongan dan kesehatan. Sahabat keramat wali, di Oman ada sebuah gua yang dikenal sebagai Gua Khidir. Tempat ini juga dihormati sebagai salah satu tempat di mana Nabi Khidir dipercaya pernah tinggal atau bermeditasi. Gua ini sering dikunjungi oleh mereka yang mencari kedamaian dan pencerahan spiritual. Beberapa pengunjung melaporkan merasakan ketenangan yang luar biasa dan inspirasi spiritual setelah mengunjungi gua ini. Itulah beberapa tempat yang dikaitkan dengan Nabi Khidir alaihi salam. Meskipun kita tidak tahu pasti apakah beliau benar-benar berada di tempat-tempat ini, namun keyakinan dan kisah-kisah yang ada mengajarkan kita tentang pentingnya mencari kebijaksanaan dan berkah di berbagai aspek kehidupan. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas doa dan amalan yang diajarkan Nabi Khidir alaihi salam. Setelah ladangnya kembali subur dan panennya berhasil,
Udin pergi mencari pria tua yang telah menolongnya itu untuk mengucapkan terima kasih. Namun, dia tidak pernah lagi melihat pria tua tersebut. Nah, si Udin ini kemudian ceritalah tuh ke masyarakat tentang pertemuannya di hutan dengan sosok kakek tua itu. Nah, udah diceritain sama Udin. Penduduk desa yang mendengar ceritanya itu percaya bahwa pria tua itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Selamat datang kembali di channel Keramat Wali. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi doa-doa dan amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi Khidir alaihi salam, sosok misterius yang penuh kebijaksanaan dalam agama Islam. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas doa-doa dan amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi Khidir, mari kita kenali sosok beliau lebih dalam. Nabi Khidir adalah hamba Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Beliau dikenal karena kebijaksanaan dan ilmu khusus yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun misterius, banyak yang percaya bahwa beliau masih hidup dan memberikan bimbingan kepada mereka yang membutuhkan. Sahabat Keramat Wali, di suatu hari yang cerah di tengah hutan yang lebat, seorang pemuda bernama Ali tersesat. Dia telah berkelana sejak pagi hari, mencoba menemukan jalan pulang ke desanya. Namun, sekian lama dia berjalan, semakin bingung dia dengan arah yang harus diambil. Ali mulai merasa putus asa ketika matahari mulai tenggelam di cakrawala dan hutan itu semakin gelap. Dia berhenti sejenak dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon petunjuk. Setelah berdoa itu, tiba-tiba di antara pepohonan yang rimbun, dia melihat cahaya yang samar-samar. Dengan hati-hati, dia mengikuti cahaya itu dan akhirnya dia sampai di titik cahaya itu. Di sana, dia menemui seorang pria tua yang duduk di bawah pohon besar. Nah, sosok pria tua itu memandangi Ali dengan senyuman yang ramah. Ali berkata, "Assalamualaikum Pak Tua, saya tersesat di hutan ini. Bisakah Anda memberitahu saya arah pulang ke desa?" "Waalaikumsalam, Ali. Aku adalah Khidir. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan membantumu." "Waduh," kata Ali, "kok dia bisa tahu nama saya?" Dan dia pun mengaku bahwa dia Nabi Khidir. Wah, Ali kaget luar biasa. Karena yang pertama, pria tua itu tahu bahwa nama dia Ali. Dan yang kedua, sosok tua itu mengaku bahwa dia adalah Nabi Khidir. Ali sangat terkejut mendengar bahwa dia berbicara dengan Nabi Khidir, sosok yang selama ini hanya dia dengar dalam cerita-cerita agama. Dengan hati yang penuh harap, dia mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh kakek tua itu. "Kamu telah mencapai bagian terdalam dari hutan ini. Jalan pulang ke desamu sangat jauh dari sini. Tapi jangan khawatir Ali, aku akan menuntunmu." Nah, kakek tua itu kemudian memberikan Ali petunjuk dengan rinci tentang arah yang harus dia ambil. Dia juga memberikan beberapa biji buah yang dapat dimakan agar Ali tidak kelaparan dalam perjalanannya pulang. Dengan bimbingan beliau, Ali melanjutkan perjalanan pulangnya dengan semangat baru. Dia merasa bersyukur telah bertemu dengan sosok yang begitu bijaksana dan penuh kasih. Beberapa jam kemudian, Ali akhirnya tiba di desanya dengan selamat. Dia bersyukur kepada Allah atas pertolongan yang diberikannya melalui Nabi Khidir. Sosok yang tidak hanya memberinya arah pulang, tetapi juga mengembalikan kepercayaan dan semangatnya. Nah, dari hari itu, Ali bersumpah untuk selalu mengingat dan mengamalkan petunjuk-petunjuk bijaksana yang diberikan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Sahabat Keramat Wali, salah satu ajaran penting Nabi Khidir adalah tentang kekuatan doa. Beliau mengajarkan kepada umat Islam tentang keutamaan doa yang tulus dan penuh keimanan. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Khidir
seringkali mencakup permohonan ampun, keselamatan, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh doa yang diajarkan oleh Nabi Khidir adalah doa permohonan keberkahan dan petunjuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya Allah, ampunilah kami, berikanlah kami petunjuk-Mu dalam segala hal, dan peliharalah kami dari godaan setan yang terkutuk. Salah satu hadis yang terkenal tentang doa adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah sambil yakin akan terkabulnya doa tersebut, dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak fokus. Sahabat keramat wali, hadis ini menekankan bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, kita harus melakukannya dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Doa harus disertai dengan hati yang khusyuk, fokus, dan penuh harapan kepada Allah. Allah menyukai doa yang berasal dari hati yang tulus dan yakin akan pertolongannya. Itulah kunci dikabulnya doa. Sahabat keramat wali, selain doa, Nabi Khidir juga mengajarkan umat Islam tentang pentingnya amalan-amalan yang baik. Amalan-amalan ini mencakup berbagai aktivitas ibadah seperti sedekah, berpuasa, dan berbuat baik kepada sesama. Salah satu amalan yang dianjurkan oleh Nabi Khidir adalah amalan sedekah. Beliau mengajarkan bahwa sedekah adalah salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membantu sesama yang membutuhkan. Salah satu hadis yang menggambarkan dahsyatnya keberkahan dalam sedekah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sedekah mengurangi harta seseorang, dan Allah tidak menambahkan seorang hamba dengan memaafkan kecuali kemuliaan baginya. Dan tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Sahabat keramat wali, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sedekah tidak akan mengurangi kekayaan seseorang. Sebaliknya, Allah akan membalas sedekah dengan berbagai keberkahan yang meliputi peningkatan kemuliaan dan kehormatan bagi orang yang bersedekah. Selain itu, mereka yang merendahkan diri dan tawadu di hadapan Allah akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa sedekah memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mendatangkan keberkahan dan meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, praktik sedekah menjadi salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kisah ini bercerita tentang seorang yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Dengan tekun berdoa dan melakukan amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi Khidir, ia akhirnya mendapatkan keajaiban yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Al-Kisah, di sebuah desa di Irak, hiduplah seorang pria bernama Udin. Nah, Udin dikenal sebagai orang yang baik hati dan rajin bekerja. Dia menghidupi keluarganya dengan bekerja sebagai petani. Namun, kehidupan Udin berubah seketika ketika suatu hari musim hujan tak kunjung datang. Ladangnya mengering dan tanaman-tanamannya mulai mati satu persatu. Udin merasa putus asa karena panen yang dia harapkan tidak kunjung tiba. Tanpa panen, dia tidak bisa memberi makan keluarganya. Suatu hari, dalam keputusannya, Udin berjalan-jalan di tepi hutan untuk mencari petunjuk dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan jalan keluar. Nah, saat sedang berjalan di tengah hutan dengan langkah gontai, tiba-tiba Udin bertemu dengan seorang pria tua yang tidak dikenalnya. Pria itu tampak bijaksana dan penuh wibawa. Tak hanya itu, senyumannya menenangkan Udin. Jadi si Udin ini ketika jalan tuh udah masuk ke pedalaman hutan, dia bertemulah dengan sosok yang enggak dikenal. Ketika dideketin, disamperin gitu, itu udah hilang aja itu masalah tuh. Kayak plong aja langsung, adem pikiran. Meskipun sebelumnya itu rumit ya, rudet.
"Assalamualaikum anak muda, mengapa wajahmu tampak muram dan penuh kesedihan?" "Waalaikumsalam Tuan, saya sedang dilanda kesulitan besar. Ladang saya kering, tanaman saya mati, dan saya tidak tahu bagaimana lagi caranya untuk menghidupi keluarga saya." "Janganlah putus asa, Allah selalu punya cara untuk membantu hambanya. Aku akan membantumu." Nah, pria tua ini kemudian mengajak Udin duduk di bawah sebuah pohon besar dan mulai memberikannya nasihat. Dia mengajarkan Udin tentang teknik menanam yang dapat memanfaatkan sedikit air yang tersisa dan cara membuat sistem irigasi sederhana yang bisa menampung air hujan saat musim penghujung datang. "Gunakanlah bahan-bahan sederhana di sekitarmu. Buatlah terasering di ladangmu untuk menahan air dan menjaga kelembapan tanah. Dengan demikian, tanamanmu akan tetap bisa tumbuh meski air terbatas." Udin mengikuti semua nasihat pria tua itu dengan penuh semangat dan harapan. Dia segera pulang dan mulai bekerja di ladangnya sesuai dengan petunjuk yang diberikan itu. Dia menggali saluran irigasi kecil, membuat terasering, dan menanam tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan. Beberapa minggu kemudian, langit mulai mendung dan hujan pun turun. Ladang Udin yang telah dipersiapkan dengan baik berhasil menampung air hujan, dan tanaman-tanaman yang dia tanam mulai tumbuh subur. Udin merasa sangat bersyukur dan teringat akan sosok pria tua yang membantunya kala itu. Setelah ladangnya kembali subur dan panennya berhasil, Udin pergi mencari pria tua yang telah menolongnya itu untuk mengucapkan terima kasih. Namun dia tidak pernah lagi melihat pria tua tersebut. Nah, si Udin ini kemudian ceritalah tuh ke masyarakat tentang pertemuannya di hutan dengan sosok kakek tua itu. Nah, udah diceritain sama Udin. Penduduk desa yang mendengar ceritanya itu percaya bahwa pria tua itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Kisah Udin dan Nabi Khidir menjadi legenda di desa itu, mengajarkan kepada semua orang bahwa pertolongan Allah selalu ada bagi mereka yang selalu berusaha dan berdoa dengan tulus. Udin sendiri menjadi pribadi yang lebih kuat dan selalu membantu orang lain, mengingatkan mereka akan kekuatan doa dan usaha dalam menghadapi setiap cobaan hidup. Itulah beberapa doa dan amalan yang diajarkan oleh Nabi Khidir, sosok yang penuh kebijaksanaan dan misteri dalam agama Islam. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan ajaran-ajaran beliau dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan lupa untuk terus berdoa dan beramal dengan sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keramat wali, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Nabiullah Khidir alaihissalam mendatangi 9 manusia agung. Yang pertama, Nabi Khidir alaihissalam berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di dalam masjid, beliau mendengar orang berdoa, "Ya Allah, tolonglah aku atas apa yang bisa menyelamatkan aku dari apa yang paling kutakuti." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mengapa orang itu tidak menyertakan pasangan doanya yang seperti ini? Ya Allah, berilah kepadaku kerinduan orang-orang solih yang paling mereka rindukan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabatnya Anas untuk menyampaikan pasangan doa tersebut kepada orang yang sedang berdoa tadi. Setelah Anas menyampaikan kepada orang tersebut perihal pasangan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang itu berkata, "Ya Anas, katakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Ta'ala telah memberi kelebihan karunia kepadanya di atas para nabi, seperti kelebihan kepada umatnya di atas umat para nabi lain, seperti kelebihan bulan Ramadan atas bulan-bulan lainnya, dan memberi kelebihan hari Jumat atas hari-hari yang lain." Anas terperanjat pada saat lelaki itu menoleh ke arah Anas karena yang nampak adalah Khidir alaihissalam. Lalu orang itu berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan umat yang dimuliakan ini."
Riwayat Ibnu Adi dalam Al-Kamil Tabrani dalam Al-Awsat, Ibnu Askir dalam Tarikh Damasyak, dan Ibnu Abi Dunya dari Anas. Riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak. Nabi Khidir alaihissalam mendatangi Abu Bakar As-Siddiq pada waktu wafatnya Rasulullah SAW. Ketika di tengah-tengah kesedihan para sahabat yang menangis mengelilingi jenazah beliau, tiba-tiba ada seorang laki-laki berjenggot lebat dan bertubuh tegap masuk ke dalam majelis takziah. Lalu ia menundukkan kepalanya sambil mencucurkan air mata. Kemudian segera itu ia menemui para sahabat Nabi dan berkata, "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyediakan balasan pada setiap musibah, pengganti pada setiap yang hilang, dan khalifah pada setiap yang tiada. Maka kembalikanlah segalanya kepada Allah Ta'ala dan berharaplah kepadanya. Allah Ta'ala telah mempersiapkan segalanya untuk kalian, dan ketahuilah bahwasannya yang ditimpa musibah adalah orang yang tidak terpaksa." Lalu orang itu pergi. Para sahabat saling bertanya, siapakah gerangan orang tersebut? Tetapi Abu Bakar segera menjawab, dia adalah Khidir alaihissalam. Riwayat Baihaqi dari Anas bin Malik. Nabi Khidir alaihissalam mendatangi Sayyidina Umar bin Khattab. Pada saat Umar akan mensolati jenazah, tiba-tiba terdengar suara berbisik dari belakang, "Tunggu saya, wahai Umar." Maka Umar menunggu dia hingga dia masuk ke dalam shop, dan Umar pun mulai bertakbir. Setelah sholat, Umar mendoakan jenazah tersebut, "Ya Allah, jika engkau mengazabnya, berarti dia durhaka kepadamu. Tapi jika engkau mengampuni dia, maka ia sangat membutuhkan rahmatmu." Setelah jenazah dimakamkan, seorang laki-laki memperbaiki tanah kuburannya sambil berkata, "Beruntunglah kamu, wahai penghuni kubur, jika kamu tidak menjadi orang yang mengaku, menyimpan atau menentukan." Umar kemudian menyuruh untuk memanggilkan orang tersebut. "Bawalah orang itu kemari, akan kutanyakan tentang sholatnya dan pembicaraannya itu." Maka seorang lelaki pergi mencarinya, tetapi orang itu sudah tidak ada, kecuali hanya bekas telapak kakinya di tanah yang besarnya kira-kira 1 hasta. Lalu Umar berkata lagi, "Demi Allah, dia itu Khidir alaihissalam yang pernah diceritakan oleh Rasulullah kepadaku." Riwayat Muhammad bin Munkadir. Nabi Khidir mendatangi Ali bin Abi Thalib. Pada waktu sahabat Ali radhiyallahu an sedang melakukan tawaf, tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki bergantung pada kelambu Ka'bah sambil berdoa, "Ya Tuhan, yang tidak direpotkan oleh sebutan-sebutan yang elok, dan tidak disilapkan oleh permintaan-permintaan yang banyak, dan tidak disibukkan oleh pengaduan-pengaduan yang bertubi-tubi. Bolehkah aku mencicipi dinginnya ampunanmu dan manisnya rahmatmu?" Ali pun memanggil dan berkata, "Wahai hamba Allah, ulangilah perkataanmu itu." Kata orang itu, "Apakah Anda mendengarku?" Ali pun menjawab, "Ya." Lalu orang itu berkata lagi, "Demi Khidir alaihissalam yang jiwanya berada di dalam genggamannya, siapa-siapa orang yang mengucapkan doa itu pada setiap selesai sholat fardu, maka pasti ia akan mendapatkan ampunan dosa-dosanya dari Allah, sekalipun dosa-dosanya itu laksana bilangan pasir dan seperti butir-butir air hujan, atau bagaikan banyaknya daun-daun pepohonan." Riwayat Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad, dan Sufyan Ats-Tsauri dari Abdullah bin Mahraj dari Yazid bin Asham dari Ali bin Abi Thalib. Nabi Khidir dan Raja Sombong. Kisah ini bersumber pada kitab Tazkirat Al-Auliya, sebuah kitab hasil karya dari Syekh Farid ad-Din Attar. Dahulu kala sebelum Ibrahim bin Adham menjadi ulama sufi yang terkenal, beliau adalah seorang raja yang sangat luas kekuasaannya, dan hingga tiba pertemuannya dengan Khidir alaihissalam. Dikisahkan pada suatu hari seperti biasanya, Ibrahim bin Adham berada di atas singgasananya guna mendengarkan keluh kesah rakyatnya. Namun pada hari itu lain dari biasanya, karena para menteri dan rakyat melihat perubahan yang terjadi secara tiba-tiba pada diri raja mereka. Perubahan terjadi karena ada seseorang yang misterius masuk ke pertemuan tersebut. Wajahnya begitu menakutkan, sehingga tak ada seorang pun yang berani menegur dan menanyakan keperluannya. Kejadiannya begitu cepat dan tak ada yang berani mencegahnya untuk masuk pertemuan negara tersebut. Lelaki misterius tersebut kemudian langsung menghadap Raja Ibrahim bin Adham. "Apakah yang engkau inginkan?" tanya Ibrahim. "Aku baru saja sampai, berilah istirahat sejenak," jawab lelaki misterius itu. "Wahai orang asing, ini bukanlah tempat persinggahan kafilah, ini istanaku.
Perilakumu itu seperti orang gila saja, cerca Ibrahim dengan nada tinggi. Akan tetapi, lelaki misterius itu tak mau tinggal diam. Ia malah balik bertanya, "Siapa pemilik istana ini sebelum engkau?" "Ayahku," jawab Ibrahim. "Sebelum ayahmu?" tanya lelaki misterius itu lagi. "Kakekku," jawab Ibrahim dengan nada kesal. "Sebelum kakekmu, siapa pemiliknya?" tanya lelaki misterius itu. "Ini warisan dari keluarga kakekku," jawab Ibrahim dengan nada emosi. "Kemanakah mereka sekarang ini?" tanya lelaki misterius itu yang tak menunjukkan rasa takut sama sekali. "Mereka telah meninggal dunia," jawab Ibrahim. "Jika demikian, tidakkah ini sebuah persinggahan yang diduduki oleh seseorang kemudian ditinggalkannya dan diganti oleh yang lain pula?" ungkap lelaki misterius tersebut. Mendengar penjelasan tersebut, Ibrahim bin Adham tersentak kaget. Namun sebelum Ibrahim sempat menjawab, lelaki misterius itu mundur ke belakang dan tiba-tiba saja gaib menghilang di tengah kerumunan orang-orang. Ibrahim tak menyadari bahwa lelaki misterius tersebut adalah Nabi Khidir alaihissalam, karena pada pertemuan selanjutnya Nabi Khidir alaihissalam mengakuinya. Nabi Khidir dan Ibrahim Al-Kawas. Dalam sebuah perjalanan, Ibrahim merasa kehausan sehingga akhirnya berjatuh pingsan tak sadarkan diri. Tiba-tiba dirasakannya ada percikan air mengenai wajahnya. Setelah dibuka matanya, Ibrahim melihat seseorang pemuda tampan menunggang seekor kuda, berpakaian hijau dan bersorban warna kuning. Kemudian pemuda itu turun dan memberi minum kepada Ibrahim sambil berkata, "Naiklah di belakangku." Tidak berapa lama kemudian, Ibrahim sudah sampai ke Madinah. Kemudian pemuda itu berkata, "Turunlah, sampaikan salamku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah kepada beliau bahwa Khidir menyampaikan salam kepadanya." Riwayat Nabhani dalam Jami' Karamatil Aulia. Nabi Khidir dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pertama kali memasuki kota Baghdad, Khidir datang menemuinya, lalu memberi isyarat kepadanya agar dia mematuhi apa yang diperintahkan kepada Syekh Abdul Qadir. Kata Khidir, "Duduklah kamu di tempat ini dan janganlah beranjak sedikit pun hingga aku datang kembali." Maka Syekh Abdul Qadir pun duduk di tempat itu sampai 3 tahun. Pada tahun pertama, Khidir datang menjenguknya dan berkata, "Teruskan saja tinggal di tempat ini sampai aku datang lagi menjengukmu ke sini." Demikianlah aku duduk di atas puing-puing reruntuhan kota Madani. Pada tahun pertama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak makan kecuali rerumputan saja yang dimakan dan tidak pernah minum walaupun hanya seteguk. Pada tahun kedua, Syekh Abdul Qadir tidak makan walaupun rerumputan, tetapi hanya minum air saja selama 1 tahun. Dan pada tahun ketiga, makan, minum, dan tidur pun mampu ditahan, dan sama sekali tidak dilakukannya. Pada suatu malam, dan udara sangat dingin laksana salju, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mencoba memejamkan matanya di atas reruntuhan istana itu. Anehnya, pada malam itu, dia bermimpi keluar mani ihtilam sebanyak 40 kali. Dan setiap kali bermimpi, dia segera mandi wajib, mandi janabah atau mandi junub. Maka pada malam itu juga, dia mandi junub sebanyak 40 kali agar tetap dalam keadaan suci. Setelah mandi yang terakhir, dia segera bangun dan berdiri melakukan ibadahnya supaya tidak tertidur lagi dan agar tidak bermimpi lagi. Riwayat Abu Su'ud Al-Harimi dalam Qulaid Al-Jawahir. Nabi Khidir dengan Abu Bakar Al-Qatani. Abu Bakar Al-Qatani adalah seorang tokoh terkemuka, seorang alim yang punya karisma dan kuat bermujahadah. Di antara mujahadahnya yang sulit ditiru oleh orang biasa adalah dia senantiasa dalam keadaan suci dalam 1 hari 1 malam, berdiam di bawah kubah Masjidil Haram selama 30 tahun dan tidak pernah tidur. Pada suatu hari, seorang laki-laki berwibawa masuk melalui pintu Abi Syaibah, lalu mendekatinya dan memberi salam kepadanya sambil berkata, "Hai Abu Bakar, mengapa Anda tidak pergi ke makam Ibrahim bersama orang-orang yang saling mendengarkan pelajaran hadis Nabi?" Abu Bakar mengangkat kepalanya dan berkata, "Wahai guruku, kebanyakan hadis-hadis yang disampaikan mereka itu semuanya tanpa sanad, sedangkan aku dapat menjelaskan dari sini dengan sanad-sanadnya yang panjang." Laki-laki itu bertanya kembali, "Dari siapa Anda mendengarnya?" Abu Bakar menjawab, "Tuhan sendiri yang mengajarkan ke dalam hatiku." "Coba buktikan hal itu kepadaku," pinta lelaki itu yang tak lain adalah Nabi Khidir.
Jawab Abu Bakar, buktinya adalah bahwa kamu tak lain adalah Khidir alaihissalam. Riwayat Ibnul Munawir dalam kitabnya Nabi Khidir dan Raja Iskandar Dzulkarnain. Kisah ini tentang Nabi Khidir alaihissalam dan Raja Iskandar Dzulkarnain atau Iskandar Agung atau Alexander the Great yang mencari air kehidupan. Raja Iskandar Dzulkarnain berniat mengadakan perjalanan untuk mengelilingi bumi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan salah satu malaikatnya yang bernama Rafa'il untuk menyertainya dalam perjalanan panjang itu. Karena ditemani oleh seorang malaikat, Raja Dzulkarnain banyak mengajukan pertanyaan seputar dunia dan akhirat serta isinya. Salah satu pertanyaannya adalah tentang ibadah para malaikat di langit. Wahai malaikat Rafa'il, ceritakanlah kepadaku tentang ibadahnya para malaikat yang ada di langit, tanya Raja Dzulkarnain. Para malaikat yang ada di langit, ibadahnya ada yang berdiri, tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Ada juga yang bersujud, tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Ada pula yang ruku, tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Jawab malaikat Rafa'il, duh, alangkah senangnya hati ini seandainya aku bisa hidup bertahun-tahun lamanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Raja Dzulkarnain. Wahai Raja, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sumber air di bumi, namanya air kehidupan, artinya sumber air hidup. Maka barang siapa yang meminum air kehidupan seteguk, maka ia tidak akan mati sampai hari kiamat. Atau jika ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan, kata malaikat Rafa'il. Apakah engkau tahu tempat air kehidupan itu, wahai malaikat Rafa'il? Tanya Raja Iskandar. Sesungguhnya air kehidupan itu berada di bumi yang gelap, jawab malaikat Rafa'il. Setelah Raja Dzulkarnain mendengar penuturan malaikat Rafa'il tentang air kehidupan itu, maka Raja segera mengumpulkan para alim ulama pada saat itu. Sebelumnya, Raja bertanya kepada mereka tentang letak air kehidupan, tapi mereka semua menjawab tidak tahu. Wahai para alim ulama, tahukah kalian di manakah letak air kehidupan itu? Tanya Raja Dzulkarnain. Kami tidak mengetahuinya, wahai baginda. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui, jawab salah seorang ulama. Ada salah seorang ulama yang mampu menjawab, meski tidak sedetail letaknya. Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam alaihissalam bahwa beliau berkata, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan air kehidupan itu di bumi yang gelap, kata ulama itu. Di manakah bumi yang gelap itu? Tanya Raja. Yaitu di tempat terbitnya matahari, jawab orang alim itu. Kemudian Raja menyuruh para pengawalnya untuk menyiapkan segala keperluan untuk mencari dan mendatangi tempat air kehidupan itu. Kuda apa yang sangat tajam penglihatannya di waktu gelap? Tanya Raja. Kuda betina yang masih perawan, jawab para sahabatnya. Akhirnya Raja mengumpulkan 1000 kuda betina yang masih perawan, dan ia memilih di antara 6000 tentaranya yang pandai serta ahli dalam mencabut. Di antara para tentara itu ada Nabi Khidir alaihissalam, bahkan beliau menjabat sebagai Perdana Menteri kala itu. Perjalanan mencari air kehidupan. Setelah dirasa semua cukup dan siap, maka berangkatlah Raja Dzulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam yang berjalan di depan pasukan. Setelah sekian lama mencari, akhirnya mereka mengetahui tempat terbitnya matahari. Mereka pun menuju arah terbitnya matahari tersebut. Perjalanan ke tempat tujuan itu memakan waktu 12 tahun lamanya untuk sampai di bumi yang gelap itu. Gelapnya bukanlah seperti di waktu malam hari, melainkan gelap karena ada pancaran seperti asap. Raja Dzulkarnain sudah tak sabar lagi hendak masuk ke tempat gelap itu, namun salah seorang cendekiawan mencegahnya. Para tentara berkata kepada Raja, wahai baginda, sesungguhnya raja-raja yang terdahulu tidak ada yang masuk ke tempat gelap ini, karena tempat yang gelap ini sangat berbahaya. Wahai prajurit, kita harus memasukinya, tidak boleh tidak, sanggah sang raja. Karena raja bersikeras hendak masuk, maka tak ada seorang pun yang berani melarangnya. Diamlah dan tunggulah kalian di sini selama 12 tahun. Jika aku bisa datang kepada kalian dalam masa itu, maka kedatanganku terhadap kalian termasuk baik. Dan jika aku tidak datang dalam 12 tahun, maka pulanglah kalian kembali ke negeri kalian, ujar sang raja. Setelah itu, raja mendekat dan bertanya kepada malaikat Rafa'il, apabila kita melewati tempat gelap ini, apakah kita dapat melihat kawan-kawan kita? Tidak bisa kelihatan, jawab malaikat Rafa'il. Akan tetapi, aku memberimu sebuah merjan atau mutiara.
Jika mutiara itu ke atas bumi, maka mutiara itu dapat menjerit dengan suara yang keras. Dengan demikian, kawan-kawan kalian yang tersesat jalan dapat kembali kepada kalian. Jelas malaikat Rafail lebih lanjut, masuk ke air kehidupan. Demikianlah, akhirnya Raja Iskandar Zulkarnain masuk ke tempat yang gelap itu. Selama 18 hari lamanya, tidak pernah melihat matahari dan bulan, tidak pernah melihat malam maupun siang, tidak pernah melihat burung dan binatang liar. Sedangkan Raja berjalan dengan didampingi Nabi Khidir alaihissalam. Pada saat mereka berjalan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Khidir alaihissalam bahwa sesungguhnya air kehidupan itu berada di sebelah kanan jurang, dan air kehidupan ini aku khususkan untuk kamu. Setelah Nabi Khidir alaihissalam menerima wahyu itu, beliau berkata kepada para sahabat-sahabatnya, "Berhentilah kalian di tempat masing-masing, dan jangan kalian meninggalkan tempat kalian sebelum aku datang kepada kalian." Kemudian Nabi Khidir alaihissalam menuju kanan jurang hingga beliau menemukan air kehidupan itu. Beliau pun turun dari kudanya, melepaskan pakaiannya dan turun ke kolam air kehidupan tersebut. Beliau mandi dan minum air sumber kehidupan tersebut, dan beliau merasakan bahwa airnya lebih manis daripada madu. Sesudah mandi dan minum air tersebut, beliau keluar dari tempat itu, kemudian menemui Raja Iskandar Zulkarnain. Raja tidak mengetahui apa yang telah terjadi atas diri Nabi Khidir alaihissalam. Air itu dinamakan dengan Ainul Hayat. Kisah Nabi Khidir alaihissalam mencari air kehidupan diriwayatkan oleh Ad-Salabi dari Imam Ali radhiyallahu an.